Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 1. Nomor peserta UKG saya 20502111221. Nomor peserta daftar ujian saya 2021101608. Hari ini Senin tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada kegiatan uji kinerja yang dilakukan di sekolah saya di SD Negeri Tanjung Mas, Kota Semarang, yang akan saya lakukan secara daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke. Sudah sarapan ya? Ya. Sudah. Sehat semua? Alhamdulillah. Baik. Sudah siap dengan pembelajaran hari ini? Insya Allah. Oke. Sekarang kita mulai dengan berdoa ya. Mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ya, Bu. Mari teman-teman sebelum pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Saya cek dulu ya siapa yang sudah hadir, siapa yang belum hadir. Zulfa ada? Ada, Bu. Ada. Novita ada? Ada, Bu. Ada. Aliza ada? Ada, Bu. Ada. Ini Retno Purwanti itu siapa ya? Kok tidak dinyalakan kameranya? Bondan ada? Ada, Bu. Ada. Raskal? Raskal ada? Ada, Bu. Rachel ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Chandra ada? Ada, Bu. Oke. Udin, Galang, sama Aurel hadir. Baik. Berarti sudah semua ya? Sudah hadir semua ya? Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, bagaimana kalau kita bernyanyi dulu ya? Lagunya Halo Halo Bandung. Siapa yang mau memimpin? Yang bersedia memimpin siapa? Biasanya anak laki-laki, Ya, Bu. suaranya lantang. Selain Safa, siapa? Rachel? Rachel ya? Rachel. Teman-temannya dipimpin bernyanyi ya. Ya, Bu. Yuk. Yuk. 1, 2, 3. Halo. Halo. Halo Halo. Oke, pembelajaran kita hari ini masuk di tema 1.
tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Tentang apa ya? Tema 1 itu tentang apa ya anak-anak ya? Tema 1 tentang apa? Tentang apa Zulfa? Buku tema 1 kalian tentang apa? Selamatkan makhluk hidup. Selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, pembelajaran ketiga. Tentang apa? Pembelajaran ketiga kita belajar tentang apa? Poleta? Subtema 1 tentang tumbuhan sahabatku. Pintar. Jadi kita belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga tentang tumbuhan sahabatku. Oke. Sekarang anak-anak, Widi mau tanya, siapa yang di rumahnya ada tanaman? Banyak tanamannya. Nggak ada? Di rumah nggak ada tanaman? Ada. Oh, Zulfa ada. Terus Kelvin di rumahnya nggak ada tanaman? Ada, Bu. Ada. Safa ada. Biasanya mama-mama kalian, ibu-ibu kalian kan suka sama tanaman, suka merawat tanaman. Ya? Nggak ada lagi. Kelvin, Aira ada? Saya ada, Bu. Oh, Alisa ada. Pairus? Oh ya, baik. Kira-kira tanaman apa aja sih ya? Apa saja yang ada di rumah kalian itu? Jenis tanamannya apa saja? Pandan, melati. Oh, ada pandan, ada melati. Kalau Aliza tanamannya apa aja? Jeruk, Bu. Oh, Jeruk sama pandan. Oke, jeruk sama pandan. Ini pandan sering ya ditanam ya. Kalau Safa apa Safa? Tanaman yang ada di rumah Safa apa? Ada pandan, ada jeruk, ada kengkeng. Yang di rumah karena berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini tentang tumbuhan sahabatku, di mana kalian nanti akan diajarkan mengenai cara perkembangbiakan bermacam-macam tanaman. Tetapi khusus untuk hari ini yang akan kalian pelajari adalah cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yuk, biar kalian lebih paham, masuk ke slide saya. Kita cermati bersama, fokus ya. Siap ya? Halo. Ya. Bu. Ya Allah, siap. Oke. Bukunya disiapkan, buku temanya disiapkan, buku tulisnya disiapkan, pulpen disiapkan, penggaris disiapkan. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Sudah ya. Kita lihat ya. Screen share saya. Nih, kita akan belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Tema 1 itu tentang selamatkan makhluk hidup. Subtema 1 itu tentang tumbuhan sahabatku. Seperti tadi yang sudah dijelaskan sama Budi. Oke. Silakan bacakan Zulfa. Tujuan pembelajaran. Tujuan pertama mengidentifikasi cara perkembangbiakan generatif beberapa tumbuhan. Baik, tujuan kedua adalah menyajikan dalam bentuk tabel dan gambar informasi mengenai perkembangbiakan generatif 5 macam tumbuhan. Gitu ya. Menentukan ide pokok. Yang keempat coba Mas Kelvin, Mas. Tujuan keempat, menuliskan simpulan menggunakan peta pikiran. Oke, sip. Terima kasih. Tujuan kita hari ini yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi cara perkembangbiakan generatif beberapa tumbuhan. Nanti kalian diminta mengidentifikasi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Jadi kalian diminta menyebutkan beberapa tumbuhan yang berkembang biak secara generatif.
Itu yang pertama. Tujuan yang kedua adalah setelah kalian mampu menentukan tumbuhan mana yang berkembang biak secara generatif, kalian masukkan ke dalam tabel. Nah, untuk lebih jelasnya, ditulis dan juga digambar. Mampu ya? Menggambar bisa ya? Ya, Bu. Oke. Ya, baik. Lanjut ke tujuan ketiga. Tujuan ketiga kalian adalah menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Ini kelas 5 kalian sudah mendapatkan pokok bahasan mengenai ide pokok. Tujuan yang terakhir pembelajaran kita hari ini adalah kalian menuliskan simpulan bacaan berdasarkan ide pokok tersebut yang kalian tuliskan dalam bentuk peta pikiran. Simak video dulu ya. Kita lihat video pembelajaran berikut ini dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Pertanyaannya, informasi apa saja yang kalian peroleh dalam video tersebut? Yuk, siapa yang mampu menjawab? Siapa yang berani menjawab? Kameranya dinyalakan. Alisa, informasi apa yang yang Alisa dapatkan dari video tersebut? Biji buah apel bisa ditanam kembali menjadi tanaman baru. Pintar. Bondan, informasi apa yang kamu dapatkan dari video tersebut, Bondan? Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Hebat. Raskal, informasi apa yang kamu dapatkan, Raskal? Perkembangan buah, Bu. Kenapa? Perkembangan buah. Perkembangan buah, bagus. Violeta dan Kayla, informasi apa yang kamu dapatkan dari video tersebut, Violeta? Wajar buka dan sangat diikuti segera tumbuhannya bulu serbuk yang memasuki saluran putih. Bagus. Kalau Kayla mendapatkan informasi apa ya? Jika terjadi peristiwa penting. Ya. Jesslyn, informasi apa yang didapatkan sama Jesslyn? Jesslyn. Ya, Bu. Perkembangan biakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari kepada butik. Oke. Sekarang Widi hentikan dulu presentasinya. Kita bermain game dulu ya. Sepertinya kalian sudah lelah. Saya hentikan dulu. Pegang apa yang saya sebutkan. Pegang rambut. Oke, dari video tadi kalian sudah mendapatkan beberapa informasi.
Ada yang Bu, saya tahu tadi video bercerita tentang penyerbukan. Oh, video menceritakan tentang apel yang bisa berkembang biak lagi menjadi tanaman. Ada lembaga buah juga yang nantinya menjadi bakal biji dan akhirnya menjadi tanaman yang baru dan sebagainya. Kalian sudah mendapatkan beberapa informasi dari video tersebut. Sekarang nah, pertanyaan saya kembali. Siapa yang bisa menjawab? Setelah kalian melihat video, setelah kalian bisa mengemukakan pendapat kalian mengenai informasi yang ada di video tersebut, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang berani menjawab? Ada Kiki, ada Aira, ada Bondan, ada Virus, ada Jesslyn, ada Zulfa, ada siapa? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Jesslyn? Perkembangan generatif atau Perkembangan generatif secara Jesslyn, sebentar. Jesslyn, sebentar. Ya, Bu. Jesslyn, ya, sebentar. Setelah Zulfa ya. Ya, Bu. Ya, dimatikan dulu. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Katanya Zulfa, perkembangbiakan generatif itu ya perkembangbiakan yang melalui proses penyerbukan atau pembuahan. Pinter, Zulfa. Kalau Jesslyn bagaimana? Perkembangan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepalanya petik. Saya, Bu. Putus ya suaranya. Tadi putus ya, sempat terputus ya Widi ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Tidak apa-apa. Yuk kita mulai lagi. Ya, Bu. Ya, mulai lagi. Ya tadi Mas Jesslyn ya. Yuk. Ya, Bu. Apa itu perkembangbiakan generatif, Nang? Ya, Bu. Perkembangan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari kepala putik. Kata Mas Jesslyn, perkembangbiakan generatif itu diawali dengan penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Hebat. Yang lain? Ada yang mau berbagi siapa ya? Safa? Iya, Bu. Ya, Safa. Perkembangbiakan generatif atau disebut juga reproduksi generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi secara kawin atau seksual yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Baik ya. Pendapat ketiga teman kalian betul. Betul ya? Yuk kita lihat ke slide berikutnya untuk melihat jawaban yang sudah dijawab sama teman kalian. Apa itu perkembangbiakan generatif? Terlihat? Masih kecil? Tulisannya masih Kurang jelas. Kurang jelas. Yes. Terlihat? Terlihat. Ya. Nih, setelah kalian tadi berpendapat, sekarang dikuatkan ya. Apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif itu?
perkembangbiakan generatif itu istilah lainnya adalah perkembangbiakan secara kawin. Secara kawin. Kenapa kok secara kawin? Karena melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, pada tumbuhan alat kelaminnya itu sel kelaminnya yang terdiri dari sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu terdapat di bunga. Di bunga. Pada bunga ada bagian bunga yang namanya putik. Ada bagian bunga yang namanya benang sari. Putik merupakan sel kelamin betina. Benang sari merupakan sel kelamin jantan. Ya. Nah, bagaimana perkembangbiakan itu terjadi? Perkembangbiakan itu terjadi ketika adanya pembuahan. Suaranya putus-putus ya? Sinyal di sekolahan baru tidak. Iya, baru nggak stabil nih. Kalian fokus aja ya. Kalian fokus aja. Tidak apa-apa. Ya, Bu. Ya. Nah, perkembangbiakan tersebut ditandai dengan adanya pembuahan. Nah, pembuahan itu bagaimana pada tanaman? Pembuahan pada tanaman terjadi melalui peristiwa penyerbukan. Seperti yang sudah dikatakan ketiga temanmu tadi. Apakah penyerbukan itu? Apakah penyerbukan itu? Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu sebelum Widi jelaskan apakah penyerbukan itu. Kita lihat dulu gambar berikut ini. Nah, anak-anak bisa melihat ini adalah gambar bunga yang lengkap atau bunga sempurna. Kenapa dikatakan bunga sempurna? Dikatakan bunga sempurna karena bunga tersebut mempunyai putik, mempunyai benang sari. Jelas? Dikatakan bunga sempurna. Ya, dikatakan bunga. Ya. Dikatakan bunga sempurna ketika di dalam bunga tersebut, di dalam satu bunga tersebut dia mempunyai dua sel kelamin sekaligus, sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, mempunyai putik sekaligus mempunyai benang sari. Paham sampai sini anak-anak? Paham, Bu. Baik. Oke, sekarang coba diulangi. Kenapa bunga tersebut dikatakan sebagai bunga lengkap atau bunga sempurna? Coba Raskal. Kenapa Raskal bunga tersebut dikatakan bunga sempurna? Karena bentuknya punya benang sari. Oh, karena bentuknya punya benang sari. Ada yang lain? Ada yang bisa membantu? Saya, Bu. Zulfa, coba selain Zulfa, coba muridnya Budi banyak. Novita, mana Novita? Sini, Bu. Ya. Novita lengkap. Karena mempunyai putik. Putus lagi ya tadi ya? Ya, Bu. Ya tidak apa-apa. Ya, Bu. Oke, jaringannya baru error. Sekarang coba Novita, kenapa bunga tadi dikatakan bunga yang lengkap atau bunga yang sempurna? Karena mempunyai putik dan itu Bu apa?
Ya, dan apa? Dan apa Novita? Mempunyai putik, benang sari, dan mahkota. Oke, hebat. Hebat. Ya, yang dikatakan Novita betul. Bunga tersebut termasuk bunga yang lengkap karena dia mempunyai putik dan benang sari. Nah, ketika bunga tersebut mempunyai putik dan mempunyai benang sari sekaligus, kira-kira bisakah bunga tersebut melakukan penyerbukan? Bisa nggak melakukan penyerbukan? Siapa yang mau berpendapat? Dijawab, jangan mengangguk, Widi nggak ngerti. Bu, suaranya Bisa, Bu. putus. Kata Bondan bisa. Selain Bondan, Virus bagaimana? Bisa, Bu. Kata Zulfa bisa. Kalau Virus, saya Widi minta pendapatnya Virus. Virus. Oh, Virus sinyalnya baru error. Safa, Bisa, Bu. bisa. Oke. Ketika dalam satu bunga ada putik, ada benang sari, otomatis bunga tersebut bisa melakukan penyerbukan sendiri. Sekarang pertanyaannya Widi ganti. Ketika suatu bunga hanya mempunyai putik saja atau mempunyai benang sari saja, bisakah bunga tersebut melakukan penyerbukan atau pembuahan? Siapa yang mau berpendapat? Aliza, hari ini diam saja. Tidak bisa, Bu. Nggak bisa, Bu. Oh, kata Jason tidak bisa, kata Aliza tidak bisa. Ada yang berpendapat lain? Nggak bisa, Bu. Tidak bisa. Yang lain, Kelvin bilang tidak bisa. Yang lain? Nggak bisa, Bu. Oh, Bisa. kita Tidak bilang bisa, Bu. tadi yang bilang bisa. Sebentar, Macan nggak bisa, Bu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, Bu. Oke, coba kalau Bondan. Saya pengen dengar suaranya Bondan. Bisa nggak Bondan? Bisa, Bu. Kata Bondan bisa. Bagaimana caranya Bondan? Oke, kita lihat slide berikut ini ya. Sebentar, kalau misalkan putus tenang ya. Pertanyaannya tadi seperti ini ya, bagaimana dengan bunga yang tidak lengkap? Dapatkah bunga tidak lengkap melakukan penyerbukan? Kalian ada yang menjawab bisa, ada yang menjawab tidak bisa. Sekarang kita lihat. Jelas? Jelas belum? Terlihat enggak? Terlihat. Terlihat. Oke. Apa jawaban dari pertanyaan Widi tadi apa? Bisa tidak? Bisa, Bu. Bisa. Bagaimana Bu kok bisa? Kita lihat lagi jawabannya ya. Bunga tidak lengkap dapat melakukan penyerbukan, tetapi dengan bantuan. Kita lihat bantuan seperti apakah itu? Nah, terlihat nggak anak-anak? Terlihat. Nih, ini macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Ini serbuk sari itu jadi bukan bentuknya serbuk. Jadi dia bisa terbang terkena angin, bisa terbawa oleh lebah, bisa dengan sengaja dibantu oleh manusia. Tapi kita lihat dulu macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Dikatakan penyerbukan sendiri ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik dalam satu bunga yang sama. Ini tadi ya, ketika bunganya tadi adalah bunga yang sempurna.
yang punya kepala putik dan punya benang sari dalam satu bunga. Dia bisa melakukan penyerbukan sendiri. Paham sampai sini anak-anak? Paham, Bu. Oke. Ada yang namanya penyerbukan tetangga. Apa itu penyerbukan tetangga? Coba Bu Widi dibacakan dong. Minta tolong dibacakan. Siapa ya yang mau membacakan ya? Saya, Bu. Saya, Bu. Zulfa, Salva, selain Zulfa, Salva? Oh, Arvino ada nggak? Ada, Bu. Oh ya, Arvino, coba minta tolong Arvino dibacakan. Penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi masih dalam satu pohon yang sama. Oke, baik. Nah, yang dikatakan penyerbukan tetangga, ilustrasinya sebagai berikut anak-anak. Kalian tahu pohon jambu ya? Ya, Bu. Oke. Ya, di pohonnya biasanya ada bunganya ya. Kalau jambunya mesti banyak bunganya, ya tidak? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Dari sekian bunga tersebut, ada bunga yang tidak sempurna. Nah, bunga yang tidak sempurna ini bisa melakukan penyerbukan ketika serbuk sari bunga sebelahnya tapi masih dalam satu tanaman jambu ya, masih dalam satu pohon ya. Bunga yang sempurna ini serbuk sarinya jatuh ke kepala putik bunga sebelahnya. Bunga yang tidak sempurna tapi masih dalam satu pohon jambu. Paham nggak sampai sini? Paham, Bu. Paham? Paham, Bu. Paham ya? Jadi, oke. Yang dikatakan penyerbukan tetangga itu ketika serbuk sarinya jatuh ke kepala putik bunga yang lain atau bunga sebelahnya, tetapi masih dalam satu pohon. Pohonnya pohon jambu ya, pohon jambu itu. Pohon jeruk ya, pohon jeruk itu, atau pohon mangga ya di pohon mangga tersebut. Bukan pohon tetangganya loh ya, tetapi pohon tersebut. Paham nggak sampai sini? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Itu yang dinamakan penyerbukan tetangga. Sekarang masuk ke penyerbukan silang. Apa yang dimaksud dengan penyerbukan silang? Saya mau dengar suaranya siapa ya? Kiki coba. Tolong dibacakan. Penyerbukan silang. Penyebutan silang. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, tetapi masih satu jenis. Oke. Nah, ayo Kiki. Sudah, terima kasih. Di layar kalian ada dua buah pohon. Ada dua buah pohon. Tetapi masih sama, yaitu sama-sama pohon jambu atau sama-sama pohon jeruk atau sama-sama pohon mangga. Pohonnya jenisnya sama ya. Tetapi di situ ada dua pohon. Sampai sini paham nggak? Paham nggak? Halo anak-anak. Paham, Bu. Kalau Paham, Bu. ya, kalau yang penyerbukan tetangga tadi hanya ada satu pohon, kalau penyerbukan silang ada dua pohon, tetapi jenisnya sama. Jenisnya sama. Kalau pohon jambu semua. Kalau pohon mangga semua dan seterusnya. Nah, serbuk sari dari kepala putik pohon yang satu jatuh ke serbuk sari dari pohon yang satu jatuh ke kepala putik
pohon yang lain. Serbuk sari dari pohon yang satu jatuh ke bunga di pohon yang lain, tetapi pohonnya masih sama jenisnya. Jelas sampai sini? Paham? Jelas, Bu. Paham. Jelas. Oke, sekarang penyerbukan yang terakhir. Penyerbukan yang terakhir dinamakan penyerbukan bastar. Coba Alisa kembali, Bidi minta tolong. Apa yang dimaksud dengan penyerbukan bastar itu? Penyerbukan bastar adalah serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain pada pohon lain yang masih satu jenis tetapi berbeda varietasnya. Oke, kita lihat pada gambar tersebut ada dua macam pohon ya, ada dua macam tanaman berbeda jenis. Kita lihat, ini yang satunya punya kelopak 4 helai, yang satunya kelopaknya kuncup. Kita lihat, ini varietasnya berbeda. Nah, ketika serbuk sari dari bunga yang satu jatuh ke kepala putik bunga yang lain, berbeda pohon dan berbeda jenisnya. Itu dinamakan penyerbukan bastar. Paham sampai sini anak-anak? Paham ya? Paham, Bu. Kita lanjut. Nah, kalau tadi adalah macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya, kalau yang sekarang macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. Penyerbukan berdasarkan perantaranya dibagi menjadi 4. Dengan bantuan angin, dengan bantuan hewan, dengan bantuan air, dan dengan bantuan manusia. Nah, sekarang tugas rumah kalian adalah kalian membuat sebuah buklet mengenai penyerbukan, macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. Sebuah buklet mengenai macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. Widi dikumpulkan kapan? Dikumpulkan Senin depan. Lama ya? Lama waktunya? Ya, Bu. Ya. Harus mengerjakan ya. Ya, Bu. Sudah ditulis tugasnya? Sudah. Yuk masuk ke slide berikutnya. Sekarang tugas kalian anak-anak, yuk siapkan buku tulisnya yuk. Siapkan buku tulisnya, pulpen sama penggaris. Kalian besok boleh bergabung sama Sulfa ya kalau ada meet lagi. Oke, sekarang Bidi minta tolong Violeta dibacakan ide pokok di paragraf 1. Ide pokoknya apa paragraf 1? Indonesia adalah negara kepulauan terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Itu kata Violeta. Kalau Keila, paragraf 1 ide pokoknya apa Keila? Dataran rendah adalah dataran yang
memiliki ketinggian 200 di atas permukaan laut. Paragraf 1 itu, Keila. Iya, Keila, paragraf 1. Sekarang kalau Zulfa, coba bacakan ide pokok kamu di paragraf 1, Zulfa. Bagus. Paragraf kedua, tolong dibacakan, Alisa. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Bagus. Paragraf ketiga, Jesslyn. Tolong dibacakan ide pokok paragraf ketiga, Jesslyn. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Oke, bagus. Bondan, paragraf keempat. Ide pokoknya apa, Bondan? Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Bagus ya. Untuk yang lain yang belum selesai, diselesaikan nanti difotokan ke saya. Oke. Berikut nilai kalian untuk pembelajaran hari ini yang apa namanya? Bisa dilihat ya. Hari ini kita belajar apa, anak-anak? Belajar apa kita hari ini? Belajar tentang perkembangbiakan generatif tumbuhan, macam-macam penyerbukan, dan menentukan ide pokok. Ya, perkembangbiakan generatif tumbuhan, macam-macam penyerbukan, dan menentukan ide pokok. Pembelajaran hari ini selesai, anak-anak. Tugasnya dikerjakan, tugas rumahnya diselesaikan, nanti difotokan ke Widi lagi ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Kita ketemu di pembelajaran selanjutnya, di pembelajaran keempat. Tetap jaga kesehatan, kurangi aktivitas di luar rumah, karena kalian masih pembelajaran baru. Ya, patuhi protokol kesehatan. Ya, Baik anak-anak, terima kasih sebelumnya. Widi tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.